sebenarnya masih dalam talk show bersama dengan Loguan Lai Specialist Center. Tentunya sejak tadi kita membahas mengenai penyakit kewanitaan, kemudian juga tumor dan juga stroke. Saya ingin kembali melanjutkan perbincangan kita tadi, Dok. Tadi kita sudah membahas mengenai gejala, kemudian juga faktor-faktor penyebab stroke, kemudian stroke, tumor otak dan juga penyakit kewanitaan. Kemudian bagaimana penanganannya, Dok? Adakah penanganan awal yang bisa kita lakukan jika terserang kemudian penyakit kewanitaan tadi, Dok? Terpulang dia sakit apa, tapi biasanya sakit wanita, penanganan awal ya kita buat pemeriksaan dulu. Tengok dia ini ialah kista ke myom. Lepas tu biasanya jika dia masalah mens, dia akan bagi ubat dulu. Ubat untuk kurangkan mens, ataupun sekarang ada banyak ubat yang boleh kecilkan myom, ataupun ubat yang akan kurangkan itu masalah itu kista coklat. Tapi bila itu pendarahan ataupun dia punya simptom awal dia tak kurang, itu masa yang kita akan beralih kepada operasi. Jadi operasi ni biasanya sebab sekarang sudah maju, so banyak yang kita ada operasi yang hanya operasi lubang kunci saja. Baik, operasi lubang kunci, operasi dengan teknik lubang kunci. Nanti kita akan bahas juga terkait dengan hal ini. Kalau misalnya dengan Dr. Supion, seperti apa penanganan tumor dan juga stroke ini, Dok? Penanganan tumor ini bergantung kepada apakah tumor itu kanker atau tumor itu bukan kanker. Tapi biasanya yang kita pasti adalah kalau satu tumor itu kanker, kita bisa agak pasti melalui scan. Bila kita scan seseorang itu dan kita pasti bahwa tumor itu kanker. Juga kita masalah kanker ini dia ada gradnya. Dia tidak ada seperti kita panggil stadium seperti kanker-kanker yang lain. Sebab kanker otak ini dia hanya ada grad, yaitu 1, 2, 3, 4. Sebaiknya kalau misalnya kita dapat satu kanker yang kita dapat kata stadium 1. Jadi kita bisa merawatnya secepat mungkin. Juga kalau di stadium 2, 3, dan 4, tapi paling penting adalah seorang itu perlu datang untuk perawatan secepat mungkin. Itu saja. Sebab itu adalah lebih kepada kebermungkinan untuk mereka menjadi pulih. Begitu juga seperti pesakit stroke yang menjadi masalah orang-orang stroke ialah mereka lambat untuk ke hospital. Jadi kalau untuk perawatan awal seorang yang stroke, sebaiknya kita mengatakan mereka perlu berjumpa doktor antara 4 hingga 6 jam. Sebab contohnya seperti stroke yang kita panggil stroke yang salur darahnya tersumbat di salur darah kepala, kita punya ubat untuk kita melancarkan darah itu supaya darah blok itu akan pecah dan dia akan lancar. Atau juga ada satu prosedur di mana kita masukkan kateter daripada arteri pergi kepada penyumbatan tersebut dan kita ambil darah beku yang tersumbat tadi untuk kita keluarkan. Jadi sirkulasinya akan kembali semula dan stroke-nya akan pulih. Tapi yang menjadi masalah stroke ialah seseorang itu selalunya datang agak lambat, lebih daripada time period itu. Jadi bila lebih time period itu, sel-sel otak itu sudah mati dan tidak bisa dia untuk pulih semula. Oke, boleh diulang, Dok, mungkin kalau time period tadi, jangka waktu yang aman mungkin yang mungkin bisa disebutkan bahwa bisa kembali sembuh dari stroke tadi waktunya, Dok? Saya rasa antara 4 hingga 6 jam. 4 hingga 6 jam saat gejala awal itu muncul. Awal. Ya. Oke. Baik, terkait dengan metode lubang kunci seperti apa tadi, Dokter? Metodologi lubang kunci ini dia adalah dulu pembedahan itu kita akan potong besar kan, macam beranak kan, saling scissor, dia akan nampak satu lubang yang besar. Tapi lubang kunci ini bermakna kita buat 3 lubang kecil ataupun kadang-kadang 2 lubang kecil menggunakan alat. Satu kamera akan masuk melalui lubang di pusat untuk tengok rahim, tengok itu indung telur dan tengok kista ataupun myom. Dan melalui lubang yang kecil ini kita akan ambil keluar yang itu kista, kita masuk satu bag untuk masukkan kista, pecahkan kista dalam bag itu, kemudian keluarkan itu kista tanpa kista punya air termasuk dalam perut. Ambil keluar. Dan sekarang terbarunya ada yang itu myom pun kita boleh potong kecil-kecil ambil keluar, ataupun nak potong rahim boleh potong dan keluarkan melalui bawah faraj.
Baik, metode lubang kunci ini apakah hanya bisa digunakan untuk pengobatan atau untuk perawatan miom dan juga kista, atau bisa untuk kanker juga seperti itu, Dok? Kanker biasanya kita takut masa buat yang itu pembedahan metodologi lubang kunci. Jika bila keluar itu kanker, itu sel-sel kanker, dia boleh beralih ke tempat lain. Jadi dia menyebar ke tempat lain. Menyebar. So bila kita risau ini, kita biasanya buat operasi yang biasa. Tapi lubang kunci ni untuk yang kita nampak miom ataupun itu kista yang nampak dia hanya tumor biasa, tumor jinak. Tumor jinak yang tak bahaya, kita boleh guna cara ini. Baik, seberapa efektif sebenarnya, Dok, untuk penggunaan metode lubang kunci ini dalam penanganannya? Ya, dia sangat efektif, kecuali itu miom terlalu besar sampai dia sangkut tak boleh keluar. Jika dia tak besar sangat boleh keluar, dan sangat efektif. Dan sebab ini ialah hanya lubang kecil. Biasanya dulu operasi, duduk hospital sangat layu sayu 3 hari tak boleh jalan. Ini lubang kunci, pagi masuk buat, mungkin petang sudah nak lari keluar dah. Tak nak duduk dan nak inap lagi kat hospital. Baik, saudara, meskipun kemudian semua penanganan sudah bisa dilakukan oleh dokter spesialis, tapi tentunya juga kita sebagai masyarakat juga harus melakukan hidup sehat, juga harus tahu apa yang harus kita hindari. Bagaimana tips hidup sehat sendiri dari dokter? Apa yang harus kita hindari untuk bisa terhindar dari penyakit-penyakit kewanitaan dan juga nanti juga terkait dengan tumor dan juga stroke? Tips kesihatan secara keseluruhan, lebih banyak bersenam, makan makanan yang sehat, sayur-sayuran dan buah-buahan. Jangan makan banyak benda yang proses ataupun yang berminyak, jangan makan banyak sangat. Tetapi khas untuk penyakit wanita, miom dia disebabkan biasanya oleh hormon wanita, estrogen. So banyak ada makanan yang kita makan, macam makanan yang ada kacang, kacang macam soya, tempe. Yang kacang ni kadang-kadang makan banyak sangat, miom dah membesar. So jika boleh kurangkan ini, dan lain-lain ialah jika boleh jangan makan ubat-ubat yang tradisional yang kita tak tahu apa yang dia punya punca macam mana. Berarti artinya hidup sehat adalah dengan olahraga, kemudian juga hindari makanan-makanan yang mengandung estrogen tinggi seperti itu, ya, Dok, ya. Dan juga buat pemeriksaan tahunan. Pemeriksaan tahunan pastinya. Kena buat medical check up ya, dokter. Scan. Ini dua-dua sebab kadang bagi tahu kan kista dan miom kadang-kadang dia tak rasa apa-apa. Tiba-tiba scan nampak ada. Kalau dari Dokter Supin seperti apa, Dok, tips untuk hidup sehatnya, Dok? Kalau kita lihat kepada tumor otak, saya rasa tidak ada satu yang saya bisa bagi tip untuk menghindari. Sebab seperti yang saya bilang, kita memang tidak ada ramai orang yang ada radiasi di otak, ya. Even seorang itu ada, seperti sakit saya ada tumor otak, kita radiasi dia, tidaklah 5-6 tahun kemudian tumornya menjadi kanker. Jadi cuma tidak semua orang ada. Jadi saya rasa untuk kita kata seorang itu ada tip-tip untuk kesehatan itu agak sukar untuk tumor. Tapi kalau untuk stroke lebih kurang hampir sama seperti Dr. Lo kata. Sebab yang pertama ialah stroke ini oleh kerana dia masalah salur darah. Jadi yang penting sekali adalah stroke itu penyebab risiko pertamanya ialah hipertensi, diabetik, kolesterol, kegemukan, ya, cara hidup sehat, olahraga, pemakanan. Jadi ini adalah faktor-faktor yang saya kata kita boleh kontrol untuk kita mengurangkan risiko tersebut. Jadi kita jaga pemakanan, jaga physical activity kita, jaga tahap BMI ataupun tahap badan kita. Kalau kita hipertensi, kita jaga makan ubat, kurangkan garam. Diabetik memang pasti kita kena makan ubat dan sebagainya. Tapi masyarakat sekarang ialah mereka lebih mengurangkan cara-cara perawatan dokter dan mereka lebih kepada perawatan-perawatan tradisional. Jadi itu yang saya bimbang sedikit, ini akan menyebabkan lebih akan berlakunya stroke. Baik, tentunya kita masih akan terus melanjutkan perbincangan kita bersama kedua dokter spesialis yang sudah hadir di sini, tetap dalam talk show bersama dengan Loguan Lai Specialist Center.